Hai guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku bakalan cerita tentang gimana aku bisa positif hamil padahal haid aku nggak teratur. Bagi ibu-ibu yang haidnya nggak teratur, bisa nggak sih hamil? Kalau pengalaman aku pribadi sih bisa ya. Gimana sih caranya? Yuk kita dengarkan cerita dari aku. Oke, aku bakal cerita dulu. Jadi dulu aku tuh headnya emang nggak teratur. Udah dari zaman aku SMP pertama kali aku head, emang aku nggak teratur. Cuman kan waktu kecil aku mikirnya ya udahlah nggak teratur. Emang kenapa kayak gitu kan? Aku nggak bakal tahu kalau kalau nggak teratur itu pengaruh juga ke kesuburan kayak gitu. Nah dulu tuh aku haid bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali, kadang sebulan sekali, nggak tentu lah pokoknya. Jadi aku nggak tahu kapan nih masa subur aku nggak pernah ngerti. Nah aku kan nikah tanggal 21 Februari 2021. Nah ya udah dong, aku mikirnya kan kalau nikah ya udah aku pengen cepet-cepet punya anak. Mungkin semuanya juga kayak gitu ya, teman-teman yang lihat video ini kan pasti juga pengen cepet-cepet punya anak, berjuang garis dua gitu kan. Nah ya udah pas aku nikah, aku tuh langsung ini beli vitamin E sama asam folat. Itu aku belinya di apotik. Nah aku mikirnya ya udah ya, kalau misalkan aku beli vitamin ini mungkin aku bakal langsung jadi nih bulan selanjutnya kayak gitu. Nah ternyata bulan selanjutnya itu aku haid gitu. Aku haid, ya sedih, pasti sih sedih. Cuma aku mikir oh mungkin karena aku kurang berusaha atau mungkin aku kurang vitamin atau apa, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah selanjutnya aku lihat-lihat dong YouTube, gimana sih cara cepat buat punya anak setelah nikah. Nah itu aku udah praktekin semua tuh, beli vitamin ini beli vitamin itu. Aku tuh beli madu yang khusus hamil gitu, beli kurma muda, beli segala macem yang emang katanya tuh bagus buat langsung hamil kayak gitu. Tapi di bulan selanjutnya aku nih nggak haid. Ya aku pikir wah aku hamil nih gitu kan. Udahlah aku coba tes pack. Nah aku tes pack kok garisnya satu, padahal aku belum haid, udah hampir telat semingguan kayak gitu. Aku cek garisnya satu, ya udahlah aku sedih dong. Gimana sih rasanya yang pengen banget punya anak garis dua tuh ternyata garis satu. Sedih banget waktu itu. Udah walaupun sedih ya udah aku tetap minum vitamin, tetap makan kurma segala macem, aku tetap lakuin sampai seminggu lagi kemudian. Aku belum haid juga, aku tes pack lagi lah. Nah pas aku tes pack lagi, kecewa lagi, ternyata aku masih garis satu. Aku nggak ngerti kenapa aku masih garis satu, apa karena memang belum terdeteksi atau gimana kayak gitu kan. Aku mikirnya kok aku garis satu padahal aku belum haid. Tapi aku juga terus mikir lagi, oh iya aku haidnya emang nggak teratur, jadi aku nggak tahu kapan nih aku haid. Ya udah karena aku nggak tahu aku hamil atau enggak, jadi tiap hari tuh aku tes pack. Bayangin tiap hari aku tuh beli tes pack, untuk lihat aku hamil atau enggak. Sampai aku beli yang satu box kayak gitu yang harganya satu box 50 ribuan kalau nggak salah deh, isi 50. Terus aku tes pack setiap hari dan hasilnya garis satu. Stres lah itu, aku stres banget sampai aku tuh nggak bisa tidur sampai pagi karena mikirin itu. Aku tuh mikir aku bakal bisa punya anak nggak ya, kalau aku nggak bisa punya anak gimana, aku nggak bisa melanjutkan keturunan aku dong kayak gitu. Aku mikir kayak gitu. Cuma ya udahlah, aku udah pasrah aja waktu itu kan. Tapi aku tetap tiap hari tes pack. Ya mungkin itu karena tiap hari aku tes pack dan melihat itu garis satu, jadi aku tambah stres. Mungkin itu pengaruh juga ya ke hormon stres itu. Jadi malah aku tuh nggak haid jadinya kayak gitu kan.
Nah terus setelah aku sebulan kemudian tes pack terus menerus karena garis 1, aku udahlah besok lagi aku nggak tes pack lagi kayak gitu. Aku udah mulai nggak mikirin itu lagi, dan ternyata haidnya keluar itu kan. Haidnya keluar, jadi udah haidnya keluar berarti aku bulan April kalau nggak salah ya, bulan April itu haid aku keluar. Nah setelah haid aku keluar, aku mikir dong, oh berarti setelah haid ini bakal ada masa subur nih, aku harus siap-siap lagi nih, aku harus semangat lagi nih, siapa tahu dengan aku semangat itu aku bakal dapet keturunan kayak gitu kan, aku bakal hamil kayak gitu. Nah aku tuh setelah itu aku kan lihat-lihat nih di YouTube apa sih penyebab haid nggak teratur. Nah penyebab haid nggak teratur itu salah satunya PCOS. Nah ciri-ciri PCOS juga kayak gitu kan, katanya ada jerawat gitu di muka yang susah hilang, dan itu aku juga ngerasain. Nah katanya kalau kayak gitu tuh obatnya waktu itu aku beli Vitex sama cinnamon. Nah aku beli Vitex sama cinnamon itu aku mikir aku PCOS kayak gitu kan. Ya udahlah aku beli tuh Vitex sama cinnamon untuk mengobati PCOS aku yang aku pikir aku PCOS kayak gitu kan. Ya udah setelah itu aku minum, ternyata efeknya di aku tuh, obat itu tuh bikin kayak semacam pusing, les-lesan kayak gitulah. Jadinya aku berhenti minum obat itu kan, terus ya udah aku lanjutin lagi minum madu, terus minum vitamin E sama asam folat kayak gitu. Nah di bulan selanjutnya itu ternyata haid aku nggak lancar lagi, atau aku nggak haid lagi. Akhirnya aku tes pack, aku mikir mungkin ini ya untuk kali ini aku bisa dapat garis 2. Nah aku tes pack lah waktu itu. Nah pas tes pack ternyata hamsyong, garisnya masih 1 guys. Ya udah aku nangis dan aku stres kayak gitu. Aku mikir aduh aku nggak bakal punya anak nih, gimana ya kayak gitu. Terus ya udah aku tiap hari tetap tes pack dan kayak gitu lagi, stres sampai akhirnya aku tes packnya aku buang. Aku mikir udahlah aku nggak mau tes pack lagi, percuma aku bakal stres kayak gini. Ya udah kalau emang jalannya aku nggak punya anak, ya udah aku mau gimana kayak gitu kan. Nah terus selang beberapa hari kan aku udah nggak mikirin itu lagi, stres aku juga udah mulai berkurang. Ya udah akhirnya keluarlah itu haid. Nah setelah aku selesai haid itu aku mikir aku harus ke dokter nih, aku mau cek kenapa sih haid aku nggak teratur kayak gitu, apa mungkin ada masalah dengan rahim aku. Akhirnya aku pergilah ke dokter kandungan. Nah di dokter kandungan pas dicek itu kan di USG, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa, kista nggak ada dan bersih, rahimku normal. Tapi nggak tahu kenapa emang haidnya nggak teratur, mungkin karena hormonnya atau gimana, atau juga mungkin bisa karena, kalau kata dokter bisa juga karena stres. Jadi diusahakan kalau misalkan mau program hamil itu jangan stres kayak gitu. Terus aku dikasih vitamin waktu itu sama dokter, vitamin lengkap banget, aku lupa deh vitaminnya itu apa. Nah terus setelah itu aku mikir oh berarti kalau aku pengen dapetin masa subur aku tetep pengen lancarin haid aku nggak boleh stres kayak gitu. Tapi ini ada satu rahasia kenapa aku bisa langsung jadi waktu momen ini. Ini aku ngerasain banget aku bisa langsung jadi waktu momen ini. Jadi aku tuh beli alat yang namanya Ovutest. Ovutest itu kayak semacam test pack, cuman ini untuk mengetahui di mana masa subur kita, kapan masa subur kita. Nah itu aku beli Ovutest itu waktu itu harganya kalau nggak salah satu stripnya 2.500. Aku beli ada satu pak isi 50 kalau nggak salah. Terus itu caranya setelah selesai haid kita tiap hari harus cek
setiap hari harus cek, dan jam berapanya itu harus konsisten. Misal hari ini jam 7 pagi, besoknya juga jam 7 pagi kayak gitu. Jadi alat ini bacanya itu bukan dari garis, ya emang sih harus garis 2. Yang pertama harus garis 2, tapi garisnya itu harus tebal semua. Jadi kalau salah satu garis ada yang samar, berarti kita belum masuk ke masa subur kita. Nah, karena aku tuh nggak bisa ngitung masa subur aku di mana, karena haid aku nggak teratur, jadi aku pakai alat itu. Nah, aku pakai alat itu tiap hari aku tes sampai aku dapetin 2 garis tebal. Aku dapetin 2 garis tebal itu, dan itu adalah waktu masa subur aku ternyata. Jadi masa subur aku itu kalau nggak salah sebulan lebih selesai haid baru aku dapetin masa subur itu. Nah, pas masa subur itu kalau bisa emang langsung harus berhubungan, kalau nggak sebelumnya harus berhubungan juga kayak gitu. Waktu itu aku caranya sehari berhubungan, sehari enggak. Karena kan katanya sperma itu bertahan di dalam rahim itu kan 48 jam, 1 hari sampai 2 hari. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan hari ini berhubungan kan besoknya masih ada sperma yang masih hidup nih. Jadi aku mikir ya udah sehari berhubungan, sehari enggak. Dan kata dokter juga nggak boleh tiap hari, karena kalau tiap hari malah mempengaruhi sperma itu, spermanya jadi nggak bagus. Jadi lebih baik sehari berhubungan, sehari enggak. Nah, setelah itu, setelah dari masa subur itu, seminggu kemudian aku tes pack. Nah, seminggu kemudian aku tes pack lagi, masih garis 1. Cuman katanya itu 15 hari setelah masa subur itu baru bakal terlihat garisnya. Jadi aku mikir, oh mungkin ini garisnya belum terlihat kayak gitu kan. Ya udah, setelah itu aku seminggu kemudian aku tes pack, masih 1. Aku tes pack lagi tiap hari nih. Nah, tes pack lagi setiap hari. Nah, pas hari ke-6 kalau nggak salah, berarti kan emang 14 hari setelah berhubungan itu aku lihat ada kayak garis samar, guys. Garis samarnya kayak gimana ini aku tunjukin fotonya ya, guys. Aku mikir, bener gak sih ini garis 2 kayak gitu kan. Aku tanyalah ke kakak aku yang kebetulan bidan. Kata dia, coba tunggu lagi seminggu kemudian, kalau garisnya semakin jelas berarti kamu beneran hamil kayak gitu. Cuma kan karena kita udah excited nih garis 2, aku nggak bisa nunggu sampai seminggu kemudian. Aku tiap hari tetap tes pack, dan garisnya emang semakin jelas banget, guys, kayak gitu. Jadi pas seminggu kemudian itu aku tes pack, itu garisnya udah jelas banget, terang benderang. Aku tanya lagi lah ke kakak aku yang bidan itu, mbak ini beneran gak sih hamil? Dan kata dia, selamat ya kamu hamil kayak gitu. Aku seneng banget waktu itu, guys. Jadi itu menurut aku kuncinya. Yang pertama, kalian harus tahu masa subur kalian tuh kapan. Dan yang kedua, jangan stres, please jangan stres, karena stres itu mengganggu hormon dan mungkin bakalan mengganggu kinerja aktivitas kita juga kan, nggak baik untuk badan kita gitu. Setelah itu aku juga olahraga teratur setiap sore waktu itu. Dan untuk makanan aku sering banget konsumsi alpukat, guys, karena alpukat itu katanya bagus kan, dan vitamin tetap, asam folat dan vitamin E tetap aku minum. Ya mungkin itu aja sih, guys. Aku ulang ya. Yang pertama, kalian harus tahu masa subur kalian tuh kapan, bisa dicek menggunakan OVO test. Kemudian yang kedua, jangan stres. Yang ketiga, rajin olahraga. Yang keempat, minum vitamin. Yang kelima, perbanyak buah, alpukat. Gitu aja sih. Kalau itu alhamdulillah berhasil di aku, langsung jadi pas aku praktekin kayak gitu. Mungkin ibu-ibu di rumah atau yang sedang berjuang garis 2 bisa dicoba. Siapa tahu dengan mempraktekkan hal yang sama bisa dapat garis 2. Aku berdoa semoga teman-teman yang sedang berjuang garis 2 bisa cepat diberikan momongan, cepat hamil, dan pokoknya terus diberi kebahagiaan gitu ya. Intinya gitu aja. Yang sedang berjuang, selamat berjuang. Itu tips-tips dari aku. Semoga bisa membantu kalian semua. Untuk selanjutnya nanti aku kasih tips-tips lainnya ya. Oke guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.